Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Biologi 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Soe. Saya Novari Reke. Saya Stevi Nombala. Saya Esrata Fuli. Saya Ferdian Talo. Saya Franklin Jones Beno. Di kesempatan kali ini, kami akan membacakan dan menjelaskan mengenai bioteknologi konvensional. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional, karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat, dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana, dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, sebelum penerapan bioteknologi konvensional, kita perlu mengetahui kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihan bioteknologi konvensional: A. Biaya produksinya murah. B. Teknologi menggunakan peralatan sederhana. C. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Lalu kelemahannya ialah A. Perbaikan genetik tidak terarah. B. Memerlukan waktu relatif lama. C. Belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. D. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. E. Tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. F. Reproduksi dalam skala kecil. G. Proses relatif belum steril. H. Kualitas hasil belum terjamin. Bidang-bidang yang memanfaatkan bioteknologi konvensional. Yang pertama, bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme dalam pembuatannya secara umum dapat digolongkan dalam dua produk, yaitu pengolahan produk susu dan pengolahan produk non-susu. Pengolahan produk susu. Susu dapat diolah menjadi bentuk-bentuk baru seperti yogurt, keju, dan mentega. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan yogurt. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadi. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan, sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Mentega. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Adapun produk makanan non-susu, yaitu kecap, tempe, ragi, tape, cuka, dan anggur. Kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryza dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryza bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi, karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Tempe. Proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryza dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai.
Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus tolonifer, Rhizopus arhizus, dan Rhizopus oryza. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Perubahan tersebut meningkatkan kadar protein tempe sampai 9 kali lipat. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Masyarakat kita membuat tape tersebut berdasarkan pengalaman. Cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Anggur dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur. Ada beberapa jenis minuman anggur, yaitu red wine, white wine, rose wine, sparkling wine, sweet wine, dan fortified wine. Yang berikut, bidang pertanian. Bioteknologi pertanian adalah suatu alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman dan hewan. Teknik ini menggunakan teknologi penggabungan atau penyambungan sel dan gen atau DNA untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk baru. Penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhan. Yang kedua, pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah terdekomposisi. Yang ketiga, pestisida hayati. Beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian, misalnya dapat kita temukan pada produksi pupuk kompos atau bokasi, kultur jaringan, pemuliaan varietas unggul, pupuk hayati, insektisida hayati, produksi perikanan hingga produksi peternakan. Yang berikut manfaat bioteknologi pertanian. Yang pertama, dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga, dapat menghasilkan produksi agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang keempat, menciptakan tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Yang kelima, terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuknya sendiri. Yang keenam, dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Yang berikut kelemahan bioteknologi pertanian. Yang pertama, dapat terjadinya silang luar akibat adanya penyebaran polen dari tanaman transgenik ke tanaman lain. Yang kedua, adanya efek kompensasi. Yang ketiga, munculnya hama target yang tahan terhadap insektisida. Yang keempat, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Yang kelima, biaya untuk memuatnya relatif tinggi. Yang keenam, membutuhkan teknologi yang tinggi sehingga dalam perakitannya diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Yang berikut produksi populer dari bioteknologi pertanian. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik adalah membudidayakan tanaman dengan cara memanfaatkan air. Untuk metode yang digunakan dalam hidroponik diantaranya seperti kultur air dengan menggunakan media air, metode kultur pasir dengan menggunakan media pasir, dan metode porus antara lain dengan menggunakan media kerikil dan pecahan batu bata. Lalu bagaimana tumbuhan dapat memproses zat makanan mereka bila tanpa media tanah? Nah, di sini kita dapat memanfaatkan pupuk organik
yang dilarutkan ke dalam air sehingga akar tanaman menyerapnya dengan cepat. Yang kedua, pupuk hayati. Pupuk hayati atau biasa disebut biofertilizer, yaitu pupuk dengan inokulum mikroba yang digunakan untuk menyuburkan tanah. Pupuk ini memanfaatkan beberapa bakteri seperti bakteri pelarut fosfat, bakteri penambah nitrogen, atau mikorizа dengan rekayasa genetik untuk menjadikannya sebagai pupuk penyubur tanah. Tentunya bioteknologi pertanian berperan dalam hal ini agar mengurangi pencemaran lingkungan dan mencukupi kebutuhan unsur hara atau mineral pada tanaman. Yang ketiga, pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contohnya, pada varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan pada padi varietas Y yang memiliki sifat tahan lama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan lama, tidak cepat rebah, dan umur panennya pendek. Bioteknologi industri adalah aplikasi bioteknologi untuk memenuhi tujuan aktivitas industri, termasuk manufaktur, bioenergi, dan biomaterial. Juga mencakup penggunaan sel dan komponen sel seperti organel dan enzim untuk menghasilkan produk. Prinsip bioteknologi industri. Prinsip bioteknologi industri yaitu menghasilkan barang atau jasa dalam skala industri, yaitu dalam jumlah besar, dengan memanfaatkan organisme atau bagian-bagian. Prinsip tersebut juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi bioteknologi industri. Fungsi bioteknologi industri mampu menghasilkan bahan pangan bernutrisi lengkap di dalam laboratorium menggunakan alga. Selain itu, aplikasi produk teknologi industri juga bisa digunakan di lahan pertanian. Misal, pupuk hayati untuk diaplikasikan ke tanaman pertanian, sehingga produksi bahan pangan meningkat. Di bidang industri, peran bioteknologi mampu menghasilkan sumber energi terbarukan yang efisien dan efektif. Contohnya, bioetanol, biodiesel, bioremediasi, hidrogen yang berasal dari hasil produk mikroorganisme. Dalam industri migas, MEOR atau Microbial Enhanced Oil Recovery menjadi salah satu alternatif dalam metode oil recovery. Bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, di antaranya Xanthomonas champensentris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Biodiesel. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai alternatif pengganti minyak solar. Yang berikut, bioetanol. Bioetanol adalah turunan dari alkohol atau etanol yang dibentuk dari tumbuhan seperti ketel alkohol. Manfaat bioteknologi dalam bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk pembuatan antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan dengan cara mengisolasi bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan yang berguna untuk meningkatkan imunitas. Manfaat bioteknologi dalam bidang peternakan. Di dalam bidang peternakan, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Contoh vaksin yang digunakan untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia, vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Contoh lainnya yaitu pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Sekian penjelasan kami mengenai bioteknologi konvensional. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti materi ini melalui penjelasan kami. Terima kasih.